selamat malam semuanya. Halo, Malam, Vesta. Pagi. halo Bet. Iya, Oke, malam. ya aku atur ya ininya. Oke, mungkin ada yang bisa share ya di chat aja. Jadi biar kita nanti bisa baca, teman-teman juga bisa baca yang sudah praktek nih ya, yang minggu lalu. Ada banyak sih masuk ya sharing-sharing sama aku juga yang mereka alami. Tapi boleh tulis ya, karena kan kadang teman-teman yang lain juga butuh ya, gitu. Apakah sudah bertemu dengan Sang Bapa di dalam tempat yang tertutup itu? Sudah ketemu belum? Yang sudah boleh kasih emotikonnya. Yes. Oke, topik ini tentu topik yang cukup besar ya. Aku juga baru setelah diingetin waktunya ya minggu lalu. Karena topik besar semua, doa, firman, ya, terus kemudian apa penyembahan lagi ya, itu semua topik besar. Tapi aku percaya gini, em, eh, aku rasa kalian sudah dengar banyak ya, belajar juga banyak. Tapi yang kali ini memang biarlah kita bisa put it into practice gitu. Apa yang bisa kita praktekkan dan semoga hari ini kita bisa banyak lebih membahas lagi juga tentang praktek yang sudah dilakukan dan misalnya ada pertanyaan-pertanyaan apa sih yang kalian sedang pikirkan gitu atau misalnya kesulitan dan tantangan yang kalian hadapi untuk kita bisa praktekkan di minggu lalu ya. Kita bicara tentang doa, bagaimana kita berdoa ya. Kemarin aku juga share ya begitu onsite aku ketemu beberapa yang mungkin ini aku juga langsung share ya. Actually we can pray like this gitu. Ini kita bisa doa seperti ini. Karena banyak sekali kan yang juga sharingnya. Kadang bingung mau ngomong apa kata itu ya. Yang minggu lalu ya ingat ya. Terus doa apa diulang-ulang terus. Ada orang yang ngomong gitu diulang-ulang terus for your information ya. Kalau udah punya anak ya, satu hal diulang, seminggu aja diulang terus gitu ya. Emaknya juga nggak bosen ya. Kita denger terus omongan dia ya. Terus apalagi yang soal doa yang kemarin yang cukup menarik ya. Dan masih masuk sih pertanyaan-pertanyaan. Silakan ya. Karena kita mau benar-benar kita sebagai satu gereja Tuhan, kita bisa breakthrough di area sini. Disiplin pribadi. Disiplin pribadi kita benar-benar kita bisa lakukan dan kita bisa mengalami banyak hal. Kemarin pas hari apa ya? Hari Minggu ya, kalau nggak salah ya, yang aku diinterogasi. Cici gimana ketemu Ko Martin, segala macem ya. For your information ya, hari Sabtu yang lalu ada movie time. Movie time khusus kawinannya kita. Karena ya ada yang nanya terus apa jadi siaran ulangnya tuh itu ya. Kalau yang di Sencen sering nontonnya ya. Kita puteri sampai bosen ya Excel ketawa-ketawa. Bosen nggak Excel? Ya tuh ya kan udah tahu kan peneguhan iman ya. Tapi lucunya gini waktu hari Minggunya aku ditanya begitu banyak hal, apa sih yang dialami waktu itu? Karena kan for your information proses aku sama Ko Martin agak berbeda ya. Aku nggak bilang bahwa itu yang terbaik atau itu standar yang tinggi enggak gitu ya. Dan aku juga nggak bisa bilang bahwa apakah kalau memang jodoh dari Tuhan harus begitu enggak sih gitu. Tapi ya cukup unik gitu ya bagaimana kita bertemu kemudian kita jadi proses dan sebagainya gitu ya. Dari kenal sampai merit kan 10 bulan. Pas 10 bulan. Ketemu 20 Februari, merit 20 Desember. Ya, jadi cukup ini. Tapi gini, yang lucu itu pertanyaannya adalah bagaimana sih tahu? Bagaimana ini? Bagaimana itu gitu ya. Dan aku lucunya gini, aku cuma jawab dan banyak sekali jawaban itu adalah terjadi di saat teduh, saat bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan banyak nyatakan, ngajarin gitu ya.
eh, cari pasangan harus gimana. Tuhan ajarin gitu lah firman-Nya. Eh, Terus misalnya cara mengujinya gimana gitu. Terus aku doa dan disingkapkanlah gitu ya. Tuhan juga nyatain buat aku di saat teduh, melewat komunitas, ya ada teman-teman Kamsel yang mendoakan juga. Jadi actually it happens di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan dan seringkali dan banyak sekali hal-hal yang terjadi di sana gitu. Bagaimana firman itu memberikan terang dan pengertian kepada orang bodoh. Ya itu yang aku alami, orang bodoh-bodoh nggak ngerti gitu ya soal soal cowok gitu nggak ngerti gitu. Bodoh-bodoh datang ke Tuhan, Tuhan ajarin nih gini nih gitu ya. Karena kan bingung kan kita gimana tahu kenal seseorang dalam waktu yang cepat gitu kan. Kemudian kok eh, banyak juga masalah kan yang misalnya udah pacaran lama juga tiba-tiba nggak jadi gitu misalnya. Hal-hal itu wondering di mana kita lakukan di saat teduh gitu. Lagi bersama dengan Tuhan itu pertanyaan-pertanyaan itulah yang dikeluarkan, ditanyakan. Dan disitulah eh, firman itu menjadi prinsip hidup jadinya. Firman itu berbicara dan menjadi prinsip hidup. Kita membangun kehidupan kita di atas dasar firman. Itulah yang terjadi. Memang tinggi sih. Maksudnya apa tuh? Oh, yang nggak bisa dibilang gitu juga ya. Aku sih nggak berani ya ngomong gitu ya. Tapi ya, ya itu preferensi. Kalau kita nggak mau jalani itu bisa nggak? Bisa. Tuhan kan kasih kita kehendak bebas. Kalau aku nggak mau dan aku tidak rela menjalani proses yang demikian juga bisa. Tuhan nggak pernah maksa. Ya Tuhan tuh nggak pernah uh, um, kayak apa sih? Uh, Ya maksa lah ya, maksa ultimatum gitu. Ya, apalagi pasangan hidup itu pilihan. Ya, tapi boleh nggak kita konsul, tanya Tuhan, kemudian apa gitu ya, yang namanya hati Bapa kan pasti mau yang terbaik buat anaknya. Ya, oke. Nah, kita masuk hari ini lebih banyak di penyembahan ya, di dalam penyembahan. Kenapa? Eh, Kenapa penyembahan itu penting? Seperti yang minggu lalu aku bilang, penyembahan itu tidak terbatas hanya menyanyi. Ini ngomongnya tidak terbatas hanya ya. Tapi apakah tidak perlu kita melantunkan pujian kepada Tuhan dan lain sebagainya? Ya perlu gitu. Mungkin gini, banyak orang kan besar dengan cara yang beda-beda ya, pola asuh yang berbeda. Tidak semua dari kita ekspresif, ya, benar nggak? Jangan nanti gini, penyembahan itu ya khusus buat orang yang suka nyanyi, yang suaranya bagus, terus dia memang pede gitu ya, enggak lah ya, itu enggak. Penyembahan itu untuk semua orang, sama seperti kita mau menyatakan kasih kita, ya semua orang kan butuh dikasihi dan mengasihi, benar nggak? Tidak hanya dikasihi, tapi juga menyatakan kasih. Bisa nggak Yudit sama Tian merit kalau Tian tidak menyatakan? Asik, Ci. Ya, bisa nggak? Nggak bisa lah, nggak jelas ya. Masa kita nggak dikasih tahu apa-apa terus kita mau merit gitu kan? Ya, aku lihat videonya kan, Tian propose Yudit gimana gitu kan? Wih, tempatnya di mana kan? Perlu menyatakan lah ya, nggak bisa tidak dinyatakan. Nah, begitu juga kasih kita kepada Tuhan. Kan nggak? Mana bisa, ya lu tahu gue tahu lah gitu. Dicetau-cetau lah gitu ya kan. Mana bisa kayak gitu ya kan, nggak jelas kan. Tetap perlu ada pernyataan kasih. Kita sama orang-orang yang kita kasihi, kita pun butuh menyatakan.
Dan aku senang, aku punya anak banyak dinyatakan juga sehat ya buat aku ya. Kayak Ila itu ya. Ila kan so sweet kan. Pagi-pagi bangun aku bikinin roti. Pada roti beli ya, bukan maknya bikin enggak. Roti beli. Selai beli. Terus pas dibikinin dia saya bilang gini, "Mama, thank you. I love you," katanya. Waduh ya, rasanya beda langsung gitu ya. "Thank you Mama, karena Mama udah bikinin Ilai roti. Nah, I love you Mama." Terus dia minta mukanya aku terus dicium gitu. Ya, aduh itu kan rasanya berjuta-juta rasanya ya. Terus menyatakan kasih ya suami ke istri ya. Pak Martin menyatakan, "Say, gue sayang lo sama lo," gitu ya. "Lu tau gak sih gue sayang sama lu?" Ditanya gitu ya. Koko Martin agak banyak bertanya dia, "Lu tau gak sih gue sayang sama lu?" gitu. Nanti gue, kayaknya tahu, aku bilang gitu. Ya, jadi eh, pernyataan itu perlu. Nah, penyembahan itu bisa kita artikan juga sebagai pernyataan kita kepada Tuhan. Jadi ada pernyataan yang khusus, ada pernyataan yang terus-menerus ya. Contoh misalnya, kita perlu nggak merayakan occasion khusus? Nah, tapi gini ya, orang zaman dulu nggak. Buat aku aja, aku sendiri tidak pernah dirayakan ulang tahunnya sama keluarga, nggak pernah. Tapi begitu dirayakan, it's so meaningful sih gitu loh. Jadi kayak ada hal-hal yang khusus yang kita uh, ya kita perlu ada hal-hal yang khusus yang kita juga lakukan. Tapi ada nggak hal-hal yang sehari-hari? Ya ada gitu, nggak bisa, nggak juga. Benar nggak? Ya. Nah, dasar kita dalam menyembah itu apa? Dasar kita menyembah adalah kasih. Kita baca ya, Roma 5 ayat 7 sampai 8. Apakah sudah ditampilkan? Roma 5 ayat 7 sampai 8. Aku baca ya. "Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati." Ayo di sini siapa yang berani bilang aku ini baik 100%? Aku aja enggak sih. Kadang-kadang masih kalau bahasa Eko Martin bisa transform ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Ya, kemarin aku juga bahas sama ada satu dalam waktu pemuritan. Aku bilang, kasih itu ya, aku belajar dari Kristus adalah kasih itu ditanggung kelemahannya. Kelemahan kita ditanggung. Jadi kalau kita memang mau mengasihi, inilah kasih yang Tuhan tunjukkan sama kita ya. Ditunjukkan sama kita itu kasih yang walaupun kita masih berdosa. Kasih yang walaupun kita belum ngakuin apa-apa. It's not about take and give gitu loh. Tapi kasih yang berkorban dulu, kasih yang memberi dulu. Nah, atas dasar inilah kita bisa melakukan penyembahan itu. Aku sih bisa kasih banyak ya reason-nya. Tapi menurut aku reason ini yang kita harus jadikan itu dasar yang paling utama. Kenapa? Kalau kita bilang, "Oh, karena Tuhan sudah memberikan semua bagi kita. Tuhan menjawab doa kita." Tuhan apa? Nah, kalau nggak dijawab gimana? Benar nggak? Nah, kalau misalnya bad things happen gimana? Kayak kemarin renungan hari apa ya? Aku bilang, oh si Paulus ya. Si Paulus tuh kan disuruh Tuhan ke Roma tuh kan ya kemarin ya. Kan waktu dia habis difitnah sama orang terus dia menghadap Felix itu terus kan Tuhan dikatakan di dalam firman-Nya Tuhan berdiri di sampingnya Paulus dan mengatakan padanya, "Aku akan membawa kamu ke Roma." Gitu kan ya. Kamu harus ke Roma lah intinya gitu ya. Terus terjadi banyak hal kan. Paulus kapalnya begini, digigit ular ya kan. Terus begini, terus begitu ya di penjara terus apa.
Aku bilang kurang smooth apa itu ya? Smooth, kurang smooth apa? Kita seringkali kan bilang, pokoknya kalau ikut Tuhan, kehendak Tuhan pasti semua smooth. Siapa bilang? Ya, siapa yang bilang? Enggak selalu begitu. Dan apakah berarti kalau nggak smooth itu bukan kehendak Tuhan? Enggak. Kehendak Tuhan itu tidak diukur dari apakah itu smooth atau enggak. Apakah, ini tanda kutip ya, orang suka bilang semesta mendukung atau enggak gitu loh. Ya, bahasa zaman sekarang semesta mendukung gitu ya. Semesta memberikan persetujuannya gitu. Enggak lah ya. Enggak seperti itu. Buktinya apa? Paulus yang kita baca. Paulus enggak perlu tanda-tanda bahwa semua smooth, semua baik, dan dia baru tahu itu kehendak Tuhan. Enggak. Kehendak Tuhan tidak diukur dari sana. Kehendak Tuhan diukur dari pengenalan kita akan Tuhan. Makanya kenapa penyembahan kita itu penting. Penyembahan itu mendatangkan keintiman. Penyembahan itu mendatangkan pengenalan. Ya, penyembahan itu membuat kita semakin aware, God awareness, ya, aware akan Tuhan. Itu seperti itu. Nggak bisa kita berharap tanda-tanda yang smooth, tanda-tanda apa. Contoh lagi, aku kemarin ada sempat sharing sama anak-anak di DNA. Coba contoh Bileam. Bileam juga dihadang malaikat, enak apa? Enggak. Tersakiti nggak Bileam? Tersakiti. Tapi apa? Itu kehendak Tuhan tidak mau kasih dia pergi. Gitu loh. Jadi, please ya, kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu kehendak Tuhan atau tidak. Kalau hanya, ini aku ngomong hanya mengandalkan what happened di depan mata kita. Nggak bisa kayak gitu. Karena apa yang kita lihat itu bukan fakta. Itu mungkin realita ya, itu yang terjadi. Tapi the fact is, which law ya, hukum apa yang kamu sedang ikuti? Ya kamu boleh mau percaya sama fakta bahwa firman Tuhan berkata seperti itu atau realita yang terjadi. Nah, itu hanya akan bisa kita bedakan ketika kita mengenal Allah kita. Dan salah satu yang terpenting adalah penyembahan kita. Kualitas penyembahan kita. Bagaimana kita kualitas hubungan kita ya, kalau aku boleh mengspesifik lagi adalah kualitas hubungan kita sama Tuhan seperti apa. Dan itu seringkali ditentukan dengan bagaimana kita bisa menyembah Tuhan. Ketika kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan keintiman, kedalaman, biasanya sih sulit kita mengenal. Waktu itu Ko Martin ajarin ya, untuk ke Brentologi adalah short term memory mau dijadikan long term memory apa? Informasi ditambah emosi. Nah, emosi. Kalian percaya tidak percaya? Itu sangat kuat ketika kita dalam menyembah. Karena menyembah itu melibatkan emosi, porsi emosi yang jauh besar. Doa ada, ya harus ada emosinya. Nggak mungkin kita doa kayak selesai ya Tuhan. Oke, bye gitu ya. Enggak. Baca firman juga perlu emosi nggak perlu. Tapi kadar emosi yang paling besar adalah ketika kita menyembah. Terutama ketika kita sedang benar-benar yang menyanyikan ya, dengan atau kita mempersembahkan sesuatu sama Tuhan itu secara terfokus dan khusus. Itu kita sedang mencurahkan emosi dan melibatkan emosi itu sangat tinggi. Siapa? Ayo yang sering nangis kalau lagi menyembah Tuhan, sedang menyanyi buat Tuhan. Ya. Banyak nggak yang nangis ketika dengar firman? Kalau aku bisa sih, aku sering sih. Karena Tuhan langsung bicara seperti itu. Tapi proporsinya, ayo. Proporsinya yang lebih banyak tergugah emosinya waktu
menyanyi atau waktu lagi dengar firman? Boleh cepat diketik ya, biar tahu. Yang mana? Ayo. Apa tuh B-nya? B-nya B. Apa itu? Ya. Oke ya. Karena apa? Kan kalau kita belajar ilmu otak, kanan kiri ya. Ketika kita menyanyi lantunan lagu itu otak kanan, tapi ketika kata-kata itu otak kiri ya. Sehingga itu benar-benar kita bisa mencurahkan semuanya itu di sana. Itu loh. Ya, menyembah ya. Oke, thank you responnya. Nah, dasar itu kasih. Tidak bisa didasarkan pada kenyataan yang lain. Didasarkan pada Injil. Injil itu sendiri bahwa Tuhan itu sudah datang ke dunia, Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi kita, menebus dosa kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Itu dasar yang paling solid untuk kita bisa menyembah Tuhan. Apalagi gitu. Kalau kita ini masih belum make sense gitu ya, belum make sense gitu, ayo dibaca lagi firman-Nya, direnungkan, kemudian ambillah waktu bayangin. Kalau dan minta Roh Kudus ya, hanya Roh Kudus yang bisa menginsafkan kita akan hal itu, menyatakan dan mengangkat selubung mata rohani kita untuk melihat itu. Karena kasih karunia kan, kita diselamatkan. Kita butuh sampai kita benar-benar sadar itu. Kemarin itu ada yang sharing sama aku renungan, iya ya, aku udah lama katanya nggak benar-benar kayak merenungkan bahwa ya Tuhan tuh benar-benar mati di kayu salib bagiku gitu, bagi aku gitu. Darahnya mengucur, darahnya membasuh aku, terus setiap hinaan, cacian, makian, siksaan di tubuhnya itu diterimanya karena aku. Ya, berapa banyak dari kita yang sudah lupa juga hal itu? Ayo, kalau yang sulit nih ya nyembah, yang sulit-sulit nyembah itu mulai dengan itu. Kayak, aduh, gimana sih gitu ya, mau mulai nyembah Tuhan gitu ya. Ini ngomong nyembah itu nyembah yang khusus ya, bukan nyembah sebagai persembahan hidup yaitu seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita ya. Itu beda lagi ya, tolong dibedakan karena ini kita lagi topiknya koridornya disiplin pribadi. Artinya waktu kita pribadi dengan Tuhan, waktu khusus, waktu dating kita sama Tuhan ya. Jadi kalau sulit, mulai dengan itu. Iya ya. Kalau masih belum masuk lagi, maksudnya belum fokus ya, bukan masuk gini ya. Kayak kemarin aku sharing sama anak-anak di tim doa. Kita jangan ini ya ngebayanginnya, siapa yang pernah nonton Narnia ya? Aku nggak gitu nonton, tapi aku pernah nonton di satu adegan dia yang dia di hutan itu ada dinding hologram gitu. Ya kan bener ya, Narnia ada dinding hologram gitu ya. Coba bayangin deh ya. Jadi kita jangan gini loh ya, masuk ke hadirat Tuhan atau masuk dalam penyembahan itu seolah-olah kayak masuk ke dinding hologram itu ya. Itu terlalu fiction banget gitu. Jangan gitu bayanginnya. Sebenarnya penyembahan itu ya tahu ya Kung Fu Panda. Kung Fu Panda ada juga ya dinding hologram. Ada nggak? Oh, si itu Sifu ya. Ya. Jadi gini, jangan kita jadi kayak ngawang ngeroh kayak gitu loh ya. Seringkali jadi gimana tandanya bahwa kita sudah masuk ke dalam penyembahan tuh seolah-olah kita kayak udah lewati tuh dinding hologram begitu. Enggak gitu loh ya enggak. Sekali lagi, prinsip dalam menyembah itu kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Kita memberi untuk Tuhan. Yang harus ngerasa itu listrik-listrik hologram itu Tuhan, ya kan? Bukan kita loh ya. Kita jangan, karena gini loh, karena pertanyaan itu dibalik itu gini, tahu dari mana, berasal dari mana bahwa aku itu sudah masuk itu dinding hologram, masuk dalam penyembahan, seolah-olah begitu kan. Jadi seolah apa yang harus gua rasakan gitu, apa yang harus aku rasakan. Sekali lagi ya kita semua, penyembahan itu untuk Tuhan. Yang harus ngerasa itu Tuhan gitu loh. Jadi
mindset ini perlu di switch gitu. Jangan sampai kita gitu loh. Kalau kita mengandalkan gini, kita menyembah Tuhan mengandalkan perasaan kita, ya sulit loh. Apalagi kita yang sudah di feeding di gereja besar, termasuk aku, sudah di feeding di gereja besar, sudah di feeding dengan lighting yang bagus, sound system ya, sound system yang berapa M, kemudian peralatan musik yang lengkap. Kalau dulu di my home church ya, tempat aku lahir baru itu, sampai pakai biola, tahu nggak? Biola, perkusi. Jadi kalau nyanyi itu kan sedih itu, biolanya lebih berasa lagi kan? Lebih sedih lagi kan? Enggak, kita nggak mau membangun kehidupan penyembahan kita didasarkan pada itu. Didasarkan pada perasaan kita. Jadi kalau terang susah nyembah Tuhan. Kalau kurang moodnya nggak kuning-kuning gitu ya, lampunya yang hangat, warm begitu, kita susah nyembah Tuhan. Jangan kita taruh dasar menyembah itu di sana. Benar loh kalau kayak gitu. Di China coba. Dulu, zaman dulu kita mau EG. Siapa yang main musik? Nggak ada. Karena kita orangnya ini aja yang kita doain lebih banyak daripada kita. Jadi gimana? Nggak ada musik, bro. Ya, nggak ada musik, sister. Nggak ada. Lampu gimana? Nggak ada yang sibuk matiin, nyalain. Udah terang benerang. Kalau nggak susah kan, nggak bisa baca teks. Nggak bisa fokus kan. Jadi terang gitu loh. Nggak, kita tidak mau mendasarkan penyembahan kita kepada Tuhan dari perasaan kita. Pikiran kita, tidak. Tapi kita mau mendasarkan itu pada firman, bahwa Dia yang sudah mengasihi kita. Bahwa Dia loh yang layak kita sembah memang. Layak aku menyembah karena memang Dia yang layak disembah. Mau nyembah siapa lagi? Gitu. Aku menyembah Dia karena Dia sudah mati buat aku, sudah berkorban buat aku. Tuhan itu sudah mengasihi aku lebih dahulu dari meski aku masih berdosa. Itu. Penyembahan kita harus didasarkan pada firman. Tidak bisa yang lain. Ya, mindsetnya penting ya. Mindset itu penting. Jangan kita yang mau merasakan sesuatu, baru kita nyembah. Dan sekali lagi, sekarang gini, jadi kalau bukan dinding hologram itu ya, jadi penyembahan kalau bukan masuk ke dalam dinding hologramnya, gitu, terus gimana? Terus apa? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah menyembah atau tidak? Jawabannya di kita sendiri, dan hanya Tuhan yang tahu. Fokus. Gampang. Makanya kita bisa hidup di dalam keintiman yang otomatis ya. Kalau kemarin ajarin keintiman dengan Tuhan ada 3. Yang pertama ada keintiman reaktif. Benar? Ada yang tahu? Coba yang tahu boleh sebutin. Reaktif. Padahal udah diajarin yang kemarin itu ya. Reaktif. Otomatis. Satu lagi? Otomatis. Iya, intensional. Benar ya? Benar ya, sayang? 3 kan? Yang pertama itu keintiman reaktif, yang kedua keintiman aktif, yang ketiga baru keintiman otomatis. Iya. Reaktif itu kalau lagi ada masalah. Barulah kita cari-cari Tuhan. Makanya gini, harus spotlight ya. Kalau aku bikin jadi galeri, kalian jadi galeri juga ya? Atau gimana? Atau spotlight? Oke. Karena aku lebih suka lihat muka kalian daripada aku yang di tengah sendiri gitu ya. Nah, jadi reaktif kalau kita ada masalah kita cari Tuhan gitu ya. Kedua yang aktif kalau, nah ini yang bahaya nih, dan seringkali kita kena jebakan Batman di sini. Kalau kita dikasih tugas, kalau kita dikasih pelayanan, barulah kita rasanya intim sama Tuhan
dan segala macam gitu. Waduh, itu bahaya. Yang ketiga adalah otomatis. Itu adalah ketika kita benar-benar keintiman itu yang kita sudah latih dan bangun, sehingga kita aware terus akan Tuhan. Aware terus akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi, good times, bad times, ya, Tuhan, bersama dengan Tuhan. Nggak ada yang lain, ya. Itu. Nah, ini bagaimana kita bisa menentukan kita benar-benar sudah menyembah Tuhan atau tidak? Itu jawabannya yang fokus. Bahasa rohaninya sikap hati. Tapi bahasa yang praktis adalah fokus. Kalau kamu pagi, kalau kita, jangan kamu ya seolah-olah, kita pagi, kita saat teduh dengan Tuhan, dan kita bisa benar-benar fokus banget menyembah Tuhan. Ya percayalah, kita itu sedang benar-benar memberi buat Tuhan. Ya, menyembah Tuhan. Sampai benar-benar kita, aduh Tuhan gitu ya. Dan kita benar-benar bisa menyatakan isi hati kita buat Tuhan. Kita bisa mempersembahkan seperti pujian penyembahan yang seperti dupa kepada Tuhan. Itu di sini gitu. Di bedanya cuma di fokus aja. Pernah nggak? Aku pernah ya, aku sih jujur sama kalian. Aku pernah duduk mau nyembah Tuhan 2 jam susah loh. Kayak nggak fokus-fokus gitu. Nggak fokus, terus apa? Maaf ya Tuhan, gitu. Aduh, maaf ya Tuhan, kok aku jadi melamun gitu loh. Itu belum menyembah, belum punya, belum sampai aku mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Masih sibuk sama pikiranku sendiri, masih sibuk sama perasaanku sendiri. Nggak bisa kayak gitu. Ketika kita menyembah, artinya kita sedang mempersembahkan, kita sedang memberi buat Tuhan, ya hanya fokusnya ke Tuhan. Itu aja. Makanya ada ya yang dulu, kalau pemuritan, aku susah nih Ci, karena banyak yang lewat nih. Kayak, terus gini loh, masalahnya gini, kadang-kadang yang lewat-lewat itu, pikiran-pikiran lewat, kita anggap itu seperti Tuhan sedang bicara. Enggak juga loh ya, guys, enggak. Jadi, gimana kalau lewat-lewat begitu gimana? Aku biasain, aku ambil buku, terus aku catat. Jadi kadang-kadang kan kita mau fokus itu kayak keinget ya, apalagi yang kalau yang ungu-ungu ya, yang ungu pasti, aduh nanti mesti masak nasi, aduh nanti mesti bikin PR, aduh tesis belum kelar gitu ya, terus aduh nanti ini gitu, kayaknya di kepala banyak banget gitu ya. Nah itu aku kasih tips dan itu juga aku lakukan, aku duduk tak ambil kertas gitu, aku ambil kertas terus aku tulis semua, oke pokoknya aku mau slot pokoknya sampai segini, pokoknya udah nggak mau diganggu, dan aku tahu itu can be done gitu lah ya, can be done. Jadi aku tulis oke nanti jam segini ini aku tulis selesai. Oke Tuhan, udah, it's doable gitu, schedule-nya doable gitu, udah, jadi urusan tugas beres, bisa nyembah tanpa terganggu lagi dengan pikiran itu. Kadang-kadang gimana? Kadang-kadang ya iblis berusaha gitu ya. Mungkin kita secara nggak sadar kita khawatir, ya kan? Kita lagi kesel, kita apa, itu kan celah semua. Celah semua. Makanya bagus juga kita mempraktekkan apa yang dibilang kalau kita mau datang kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu, kalau sekiranya ada di hati kita nih, ada yang ganjel-ganjel gitu, kita beresin dulu gitu kan. Nah, itu salah satu kita beresin. Caranya gimana? Kita, ya sih Tuhan, tadi aku kesel sih. Aku kecewa sih. Gitu. Ampuni aku ya, karena aku tahu hal-hal ini nggak berkenan di hadapan Tuhan. Aku minta ampun Tuhan, dan aku kembali kepada kunci utamanya, bahwa Tuhan sudah membasuh kita dengan darahnya, menyucikan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita sudah mengaku, Ia Allah setia dan adil. Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi kembali aku membayangkan bagaimana aku sudah disucikan dan aku minta ampun gitu sama Tuhan. Nah, hal-hal celah-celah seperti ini kita mesti aware.
semakin banyak celah, semakin tuh pikiran lewat. Kan kita udah belajar, roh jahat itu kerjanya ganggu pikiran kita dulu yang diganggu-ganggu. Ya, nah itu yang kita perlu atasi celah-celah seperti itu. Ya. Kadang-kadang gini nih, bukan orang yang salah nih misalnya, tapi aku kesel gitu ya. Aduh, kok gitu sih, gini. BTW, kemarin nih juga 2 hari ini, wah, perangan buat aku ya. Karena aku baru hire asisten di rumah, terus dia kabur. Dia kabur. Itu sih lucu loh, maksudku, wow gitu ya, pengalaman yang baru, udah menarik gitu ya. Tapi aku jujur aku khawatir. Karena apa? Jadi gimana? Aku mesti cekin CCTV, aku cekin satu-satu gitu. I have to know dia ngelakuin apa dan kapan dan waktunya kapan gitu. Karena aku mesti jaga-jaga kira-kira antisipasinya apa gitu loh. Jadi, aduh Tuhan, kok bisa ya ada orang kayak begitu gitu ya. Mau masuk, mau fokus sama Tuhan ya, dia doa dulu. Nah ini gantian nih, ini doa dulu. Kita harus doa dulu kalau tiba-tiba paksain diri harus langsung nyembah gitu, mempersembahkan sesuatu buat Tuhan ya berat ya, karena I need your help gitu ya. Bapak, aku butuh bantuan Bapak nih. Kok bisa sih ada orang kayak gitu ya. Kan saya kalian tahu yang kemarin Minggu makan di sini, tahu kan kemarin dia baru datang kan gitu loh. Jadi bisa ya gitu, tapi I already know lah gitu. Maksudnya udah baca gelagatnya dan memang sudah mau dipulangkan gitu. Malah aku sempat peringatin. Aku kan cukup observant, aku lihat oh dia udah rapiin baju, dia udah masukin kantong dan lain sebagainya gitu. Waktu dinner aku masih bilang, aku sudah lihat kamu sudah packing baju, aku bilang. Kalau bisa tolongnya jangan kabur, aku bilang gitu. Sih ngomong begitu, tapi dia beneran kabur gitu. Jadi apa ya? Kayak ada 1% gitu ya dalam pikiranku, please lah, don't do that gitu loh. Karena for what sih gitu ya kan, kalau kita kan nggak habis pikir gitu. Tapi aku masuk hadirat Tuhan, gimana ya Tuhan ya. Jadi aku doa gitu ya. Terus Tuhan banyak ajarin aku ya, kamu gini. Ya banyak hal yang Tuhan ajarin jadinya sama aku. Nah habis itu barulah kita bisa menyembah. Ya kayak tadi yang tadi Richard nyanyi apa yang indah? Aku kok lupa ya. Apa yang tadi? Sungguh indah kau Tuhan. Oh ya, sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Tempat perlindungan bagi semua orang, ya kan? Tempat perlindungan, aku tuh mau nangis gitu loh. Iya Tuhan, kau tempat perlindungan. Karena aku khawatir ya kan soal kunci-kunci lah apa gitu ya. Tapi aku lihat waktunya ya, bagaimana dia melakukan dan apa sebagainya. Oke, jadi tiap malam aku mesti make sure aku lock yang dari dalam. Kalau misalnya dia duplikat atau apa, kita masih punya cara lain gitulah ya untuk mencegah, mengantisipasi. Nah, hal-hal begitu, tapi apa ya, sejauh pikiran manusia berpikir, aku karena aku cewek dan aku ini ibu juga adalah pikiran-pikiran yang lebih jauh dari itu gitu. Makanya kemarin kan aku sebenarnya aku kunci semua yang aku perlu kunci. Karena aku udah pikir, terus aku ke kamar mandi, aku kan ganti lapan tangan gitu-gitu. Aku udah lihat nih, kok sikat giginya nggak ada, kok dia punya sabun dia udah simpen, apa segala macam. Aku udah mati, wah nggak lama nih. Aku pikir gitu kan nggak lama nih ya. Jadi aku kunci karena aku cuma nggak mau, dia kan dari kemarin ributin KTP dia. Aku cuma nggak mau, aku dalam pikiran nih lagi kita habis meeting, aku dalam pikiran tuh, aduh kalau dia nekat, ini kan tipe nekat. Jadi begitu datang Ko Martin langsung langsung interview dan liatin tanda tangan dan lain sebagainya, tipe nekat gitu. Jadi
Aku cuma bayangin jangan sampai dia ambil pisau gitu loh, terus maksa misalnya mau ambil KTP atau apa. Jadi aku kunci-kunci, jadi kunci ruangan yang di tengah dan lain sebagainya. Jadi udah kunci ya udahlah, pergilah dengan damai sejahtera gitu ya kan. Walaupun dia pasti deg-degan ya kan. Ya udah gitu. Tapi tapi aku pikiran agak galau lah karena gini, wah bener-bener aku doa Tuhan, tolong aku Tuhan. Karena aku tidak mau ada orang yang berbahaya di dalam rumah karena dia ada, memang aku juga kurang nyaman gitu dari kemarin. Only 2 days gitu, tapi waduh gitu kayak apa gitu ya, kita kan bisa nge-feel spiritnya nggak enak gitu. Jadi dia itu datang pada Tuhan. Pertama aku bilang Tuhan, aku percaya. Aku terus nyatakan aku dasar dari segala sesuatu itu iman. Jadi aku nyatakan terus, aku percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan pasti ada kebaikan buat aku. Apa gitu ya? Aku mulai berdoa dan aku cakap, ya juga ya gitu. Oh ya kalau nggak gini kita jadi nggak belajar. Nanti next-nya harus gini gitu loh. Kan begitu. Lalu aku percaya perlindungan kami itu datang dari Tuhan. Bisalah caranya macam-macam lah gitu ya. Malaikat membutakan, malaikat menutup mulutnya, malaikat ini gitu kan, banyak caranya Tuhan. Jadi aku percaya, Tuhan aku percaya perlindungan Tuhan gitu. Nah itu ketika kita benar-benar bisa fokus, ya itu kan cerita ya yang bikin sulit fokus ya. Bisa nggak fokus? Bisa banget ya. Ketika kita ada hal-hal begitu, tapi tadi juga Tuhan ingetin aku, kalau kamu tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Iya sih. Berarti kalau aku lagi galau kan termasuk kategori tawar tuh ya kan. Berarti kecillah kekuatanku. Kalau kayak gitu gimana? Aku harus meraih kekuatan yang baru dari Tuhan. Gitu. Jadi aku masuk lagi, datang, bukan masuk ya, jangan pakai kata kayak gitu deh ya. Nanti pada pikirannya dinding hologram kan masuk. Tapi datang lagi sama Tuhan, dengar firman-Nya, memperkatakan firman-Nya, timbullah kekuatan dari iman itu. Ya, oke, itu satu poin yang pertama yang aku mau ingatkan. Jangan kita memandang penyembahan sebagai seolah-olah dinding hologram yang dunia lain gitu, yang perlu kita masukin gitu. Enggak. Tapi penyembahan adalah ketika kita fokus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita benar-benar larut di dalam kebaikan Tuhan, larut di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, fokus pribadinya Tuhan. Itu artinya kita sudah sedang menyembah. Dan apakah kita mendasarkan itu pada perasaan kita? Enggak. Tapi apakah kita akan merasakan satu kepuasan? Bisa dibilang iya. Kenapa? Karena kita memang dibuat untuk menyembah Dia. Nggak ada cara lain kok. Kita memang dibuat untuk Dia. Sama kayak gini. Kalau kita mau relate dengan kehidupan kita sehari-hari, apakah kita tidak merasakan sesuatu ketika kita benar-benar mengasihi seseorang? I feel the passion gitu ya. Aku ngerasain. Ini kalian kan banyak yang belum melahirkan ya. Aku ngambil contoh melahirkan supaya kalian bisa ngerti gitu. Ketika wanita, kita nih melakukan itu kan hanya wanita yang bisa lakukan, dan kita mengasihi bayi ya, mengasihi bayi yang kita sudah lahirkan. Dia tidak memberi apa-apa sama kita, dia diem aja, tuh baby diem aja gitu. Tapi ketika lahir, ketika kita benar-benar mencurahkan segalanya buat dia, kita juga ngerasain kepuasan. Nah kalau yang kalian gitu yang masih belum, ini ketika kalian benar-benar mengasihi calon pasangan kalian juga akan ngerasain kepuasan kok. Ketika kita berkorban buat orang yang kita kasih, kita juga ngerasain kepuasan. Ya, itu analoginya supaya bisa nangkep ya. Hai BCC Family,
Hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC family. God bless.